Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Nur Akmalia, kelas 12 6A 13 dengan NIM 1219088. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Unauthorized Access to Computer System and Service, studi kasus kebocoran data pengguna aplikasi Tokopedia. Apa itu cybercrime? Cybercrime adalah tindakan pidana kriminal yang dilakukan pada teknologi internet atau cyberspace, baik yang menyerang fasilitas umum di dalam cyberspace ataupun kepemilikan pribadi. Dasar hukum kejahatan Unauthorized Access to Computer System and Service yakni terdapat pada bunyi pasal 406 KUHP yang isinya barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun, 8 bulan atau denda paling banyak Rp4.500. Unauthorized Access to Computer System and Service ini merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Kronologi kasus pencurian data pengguna aplikasi Tokopedia ini bermula dari sebuah publikasi sekumpulan data oleh akun yang beratas nama Waisodang. Pada tanggal 2 Mei 2020, akun Waisodang ini memposting mengenai kumpulan data pribadi yang ternyata adalah milik data pribadi pengguna Tokopedia di sebuah forum internet yang bernama Red Forums. Red Forums ini adalah wadah diskusi untuk orang yang gemar melakukan aktivitas pembobolan di dunia maya atau raid. Kemudian pada hari yang sama, sebuah akun Twitter bernama @underthebridge yang mengklaim sebagai layanan pengawasan dan pencegahan kebocoran data asal Israel membuat cuitan tentang peretasan akun Tokopedia di Twitter. Dalam cuitan tersebut, akun @underthebridge mengatakan bahwa ada sekitar data pribadi 15 juta akun yang diretas. Data pribadi tersebut terdiri dari user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor handphone, dan password yang masih terhash atau tersandi. Kemudian pada malam harinya pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, VP of Corporate Communication Tokopedia mengakui adanya upaya pencurian terhadap data pengguna. Namun, mereka memastikan bahwa informasi penting seperti password tetap terlindungi. Lalu pada tanggal 3 Mei 2020, ditemukan kembali bahwa akun Waisodang menjual data pribadi pengguna Tokopedia yang ternyata berjumlah 91 juta akun di sebuah forum dark web yang bernama Empire Market. Pada forum tersebut, Waisodang menggunakan akun dengan atas nama Shiny Hunters. Situs hackred.com kemudian mengungkapkan akun-akun tersebut dijual dengan harga $5.000 atau sekitar 74 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 6 Mei 2020, Komunitas Konsumen Indonesia atau KKI yang diketuai oleh David Tobing melakukan gugatan terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai tergugat 1 dan pihak Tokopedia sebagai tergugat 2. Dalam petitumnya, KKI menyampaikan tuntutan salah satunya adalah permintaan agar Menkominfo mencabut tanda daftar penyelenggaraan sistem elektronik atas nama Tokopedia. Kemudian menghukum Tokopedia dengan membayar denda administratif sebesar 100 miliar rupiah yang disetorkan ke kas negara, paling lambat 30 hari sejak putusan perkara dibuat, dan meminta Tokopedia untuk menyampaikan permintaan maaf dan pernyataan tanggung jawab yang dimuat di 3 media cetak di Indonesia, yaitu Bisnis Indonesia, Kompas, dan Jakarta Post. Setelah peristiwa tersebut, pada 12 Mei 2020, CEO Tokopedia William Tanuwijaya kemudian mengirimkan surat terbuka via email kepada seluruh pengguna Tokopedia mengenai kasus ini. Penyebab dan motif kasus. CEO Tokopedia William Tanuwijaya
mengatakan bahwa penyebab kasus ini terjadi bukan karena kecerobohan perusahaan dalam menangani data pribadi penggunanya. Hal ini murni upaya kejahatan cyber peretas atau hacker yang ingin meraup keuntungan. Adapun motif pembobol menyasar e-commerce Tokopedia ini lantaran data yang dihasilkan cukup banyak. Dengan begitu, data yang berhasil diperoleh dapat diperjualbelikan sehingga mendatangkan banyak keuntungan bagi pembobol. Untuk penanggulangan kasus di sini yang pertama ada rutin mengganti kata sandi akun Tokopedia tersebut. Yang kedua, selalu mengaktifkan verifikasi 2 langkah. Yang ketiga, bedakan penggunaan email pada setiap kebutuhan akun. Kemudian yang terakhir, untuk mengelola berbagai password, gunakan password manager. Pemberlakuan hukum. Gugatan Komunitas Konsumen Indonesia atau KKI terhadap pihak Tokopedia berakhir dengan mediasi. Sayangnya saat ini di Indonesia RUU Perlindungan Data Pribadi belum juga disahkan. Jika Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP ini diterbitkan, perusahaan yang data penggunanya bocor bisa didenda. Sedangkan regulasi yang ada saat ini itu hanya mengatur sanksi administrasi jika ada kebocoran data. Di dalam draft RUU PDP pasal 42, ini pelaku yang melakukan pencurian dan pemalsuan data pribadi dengan tujuan kejahatan terancam pidana paling lama 1 tahun atau denda maksimal 300 juta rupiah. Kemudian pasal 43 disebutkan bahwa pidana pokok ditingkatkan dendanya menjadi maksimal 1 miliar rupiah jika pelanggaran dilakukan suatu badan usaha. Pada pasal 12 juga disebutkan bahwa pemilik data pribadi berhak menuntut dan menerima ganti rugi atas pelanggaran tersebut. Selain itu, perusahaan yang datanya dicuri bisa mendapatkan sanksi. Tanggapan pribadi saya mengenai kasus ini, menurut saya, hukuman terhadap kasus ini tentu sangat tidak adil. Meskipun hanya data pribadi yang bocor dan bukan password pengguna, hal ini tetap bisa berakibat fatal, berupa ancaman serangan kejahatan cyber seperti phishing, social engineering, dan ancaman perbuatan melawan hukum lainnya yang membahayakan para pengguna Tokopedia di masa mendatang. Saya harap pemerintah segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi sebagai perlindungan atas data pengguna agar pengguna dapat menuntut ganti rugi yang sesuai apabila kasus yang serupa terulang kembali. Sekian presentasi dari saya kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.